Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Ajeng Prabandani. Saya dari Universitas Mercu Buana. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang bahasa, yaitu simbol khas, unsur vital dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas dalam bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya yaitu bahasa, di mana semakin bervariasi kosakata dalam bahasa yang menjadikan komunikasi semakin beraneka ragam. Bahasa menjadi hal yang begitu penting dalam percakapan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Bahasa telah digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa muncul sejalan dengan sejarah sosial komunitas-komunitas masyarakat atau bangsa. Interaksi sosial antar sesama manusia merupakan hal pokok pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial. Fenomena ini wajar mengingat pengguna media sosial dan teknologi sangat heterogen. Heterogen yang dimaksud yaitu pengguna teknologi dan media sosial ini berasal dari kalangan yang berbeda, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Mereka memiliki gaya hidup sesuai dengan produk teknologi yang berkembang. Masyarakat, terutama remaja milenial, tidak dapat dilepaskan dari alat elektronik, sosial media, baik untuk pemenuhan kebutuhan internal maupun eksternal. Sebagai pemenuhan kebutuhan internal, remaja milenial, masyarakat, berselancar di internet untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan, serta untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mereka. Adapun sebagai kebutuhan eksternal, yaitu mereka menjalin interaksi dan komunikasi dengan berbagai kalangan. Mereka memiliki jaringan relasi maya yang sangat luas. Mereka mudah mendapatkan informasi tanpa dicari. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai aplikasi platform yang ada menuntut remaja milenial masyarakat untuk mengetahui kode-kode bahasa yang digunakan, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul ini sifatnya tidak konsisten. Maksudnya adalah digunakan oleh penuturnya sebagai bahasa musiman. Karena apabila suatu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan atau dapat dikatakan sebagai bahasa yang mengikuti tren yang ada pada saat itu. Berikut bentuk bahasa gaul yang tercipta. Pertama ada singkatan, ada akronim, ada pemendekan kata, ada kata baru atau kata yang sudah ada mengalami pergeseran makna, ada kata yang diplesetkan, dan ada pembalikan kata. Pertama, singkatan. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf. Contohnya, OMG, yaitu Oh My God, yang artinya ya Tuhanku. Yang kedua, LOL, Laughing Out Loud, yang artinya tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, akronim. Contohnya yaitu mager, kepanjangannya yaitu malas gerak. Yang kedua, nobar, kepanjangannya yaitu nonton bareng. Berikutnya, pemendekan kata. Contohnya bro, sis, dan halu. Bro itu kependekan dari brother, sis kependekan dari sister,
dan halu kependekan dari halusinasi. Berikutnya, kata baru atau kata yang sudah ada yang mengalami pergeseran makna. Contohnya seperti receh dan badai. Receh memiliki arti uang pecahan. Namun dalam bahasa gaul artinya ketika seseorang melontarkan lelucon, namun orang yang mendengar hanya tersenyum. Yang kedua, badai. Badai memiliki arti angin kencang. Namun dalam bahasa gaul, ini berarti sebagai ketika seseorang melihat orang lain dalam keadaan yang luar biasa. Berikutnya, kata yang diplesetkan. Contohnya, cius, plesetan dari serius, santuy, plesetan dari santai, dan sotoy, plesetan dari sok tahu. Berikutnya, pembalikan kata. Contohnya yaitu sabi, kebalikan dari bisa, dan kuy, kebalikan dari yuk. Apa sih dampaknya bahasa gaul? Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dampak positifnya, di mana lebih kreatif, yakni bahwa masyarakat remaja lebih kreatif dalam mengembangkan bahasa sesuai dengan karakteristiknya. Terlepas dari mengganggu atau tidak bahasa gaul ini, tidak ada salahnya loh kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asal dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. Kemudian untuk dampak negatifnya, yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini cukup benar, padahal memang di sekolah atau di tempat kerja kita harus untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia dikhawatirkan terancam, terpinggirkan oleh bahasa gaul. Ya, karena aktivitas berbahasa ini sangat erat ya kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian pudar untuk mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia, niscaya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa akan pudar. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi penyebaran bahasa gaul ini? Nyata dari diri sendiri ya teman-teman, karena itu merupakan elemen penting untuk merubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, sehingga identitas bangsa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Baik, kesimpulannya adalah kecanggihan teknologi telah memberikan andil besar dalam mengantarkan bahasa Indonesia mengalami perubahan pada masyarakat Indonesia. Menurut anggapan mereka, perubahan bangsa tersebut adalah salah satu bentuk kreativitas berbahasa. Jika mereka tidak melakukannya atau menggunakannya, maka mereka dinilai tidak gaul. Bahasa ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, telah berhasil mengubah masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, ini sarannya. Jadi, sebaiknya jangan berlebihan ya dalam menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di masyarakat. Dan hendaknya kita untuk melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidaya bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi di lingkungan masyarakat Indonesia. Baik, ini daftar referensinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini dengan baik. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.